Saya berkebun ini untuk menciptakan suasana yang nyaman, asri, walaupun kita berada di perkotaan. Awalnya itu memang saya hobi berkebun dan saya hobi makan sayur-sayuran, jadi saya memutuskan untuk berkebun sendiri. Yang saya tahu sayuran organik itu mahal harganya. Bahkan saya pun belum pernah beli, cuma lihat doang tuh di supermarket ya. Jadi saya berpikir kalau saya bisa nanam, kenapa saya harus beli gitu loh. Makanya saya berusaha nanam ini pupuknya, perawatannya menggunakan organik tanpa bahan kimia sedikit pun supaya tanamannya juga hasilnya lebih sehat untuk dikonsumsi. Assalamualaikum, nama saya Nining. Kegiatan sehari-hari saya bekerja sebagai karyawati swasta. Selain itu saya juga memiliki hobi berkebun yang saya lakukan sebelum berangkat kerja dan sepulang kerja. Saya berkebun ini untuk menciptakan suasana yang nyaman, asri, walaupun kita berada di perkotaan. Ini pohon tomat yang berusia sekitar 2 bulan ya, hampir 2 bulan, baru berbunga dia. Dan ini ada kangkung, ini kangkung sudah dipanen 2 kali. Jadi kalau misalnya ini mau dipanen berarti ini panen yang 3 kali. Karena saya panennya itu dengan cara dipetik. Dan ini ada bayam Brazil ya. Bayam Brazil ini pohon yang paling mudah perawatannya ya. Untuk memperbanyaknya pun mudah, nggak perlu menanam dari biji. Jadi kita cukup tancapkan batangnya saja. Dan di sini juga ada pohon melon. Pohon melon ini awalnya saya beli buah melon, ada bijinya kan. Nah bijinya itu saya semai dan ini tumbuh. Dan ini baru berusia sekitar 3 minggu. Kebun saya ini berada di atap rumah ya, bisa dibilang rooftop atau balkon. Saya berkebun ini awalnya itu memang saya hobi berkebun dan saya hobi makan sayur-sayuran. Jadi saya memutuskan untuk berkebun sendiri karena dengan berkebun kita bisa mengambil hasil dari tanaman kita sendiri. Dan selain itu saya juga berusaha menciptakan kondisi lingkungan yang lebih hijau, nyaman dan asri walaupun di pemukiman padat penduduk seperti ini. Luas lahan kebun saya ini cuma 2,5 kali 3 meter. Karena lahannya sempit, jadi saya menanam menggunakan barang-barang bekas seperti bekas galon air mineral, polybag, atau bekas tempat biskuit. Karena untuk menyiasati tempat yang sempit ini. Ini adalah pohon daun bawang yang aku tanam dari sisa dapur. Jadi sisa pemakaian dari dapur seperti ini teman-teman, jangan dibuang. Sebaiknya kita tancapkan di media tanam
Nanti tunggu beberapa hari dia sudah mulai tumbuh. Dan daun bawang ini bisa dipanen berkali-kali. Karena cara panennya kita cukup mengambil bagian yang paling pinggir. Seperti ini. Kita ambil bagian yang paling luar-luarnya saja. Jadi ini bisa dipanen berkali-kali ya. Dan ini kenapa begini? Karena ini kan nanti saya nyiram. Jadi airnya tuh di bawah ini kebenaran saya rapat. Jadi supaya airnya tetap ada di bawah. Jadi tanah di bagian atas ini dia masih tetap mendapatkan cukup air. Dan daun bawang ini paling mudah perawatannya. Idenya itu pertama lihat dari sosial media. Awalnya memang saya senang banget sama tempat-tempat hijau seperti pegunungan. Jadi gimana caranya saya pengen bikin area hijau di rumah saya gitu loh. Walaupun saya tuh nggak punya lahan di pekarangan di bawah tuh. Jadi gimana caranya saya menciptakan area hijau di rumah saya. Jadi saya menciptakan bikin kebun ini. Ini udah lama ya. Ini udah lama, udah berapa bulan? Sekitaran 5 bulan punya pohon ini. Dan ini baru mulai pada matang bunga cabenya. Untuk hama cabai ini biasanya ada kutu daun di belakang daunnya ya. Nah, untuk perawatannya harus rajin-rajin mencabut daun yang berada di sekitar ketiak batang seperti ini nih, supaya nanti nutrisinya lebih terfokus ke buahnya bukan ke daunnya, karena yang kita pakai itu buahnya. Kalau kita rajin pruning pasti dia juga rajin berbunga. Insya Allah ini nanti jadi cabai-cabai berikutnya. Adalah pohon kacang koro uceng. Orang Jawa pasti tahu. Ini ditanam dari biji. Caranya yaitu, ini kan ada buahnya nih. Ada buahnya yang sudah mengering, sudah tua. Kita buka. Nah, di dalamnya ada biji yang bisa kita jadikan bibit mandiri juga. Ini bisa ditanam kembali. Jadi semua tanaman di sini rata-rata bibitnya bibit mandiri. Buah kacang koro yang sudah tua ini bijinya bisa kita langsung tanam, kita langsung semai di media tanam untuk tanaman kacang koro selanjutnya ya. Seperti ini nih, aku mau ditanam pohon paya nih di bawahnya nih. Kita bisa numpang di sini untuk semai nggak apa-apa. Nah, nanti dia akan tumbuh. Nanti kalau udah muncul daun 4 helai kira-kira, bisa disebut daun sejati ya, itu bisa kita pindahkan ke media tanam sendiri. Di sini juga aku menanam pohon rempah-rempah seperti ini kunyit dan ini lengkuas. Di sebelah sana juga ada jahe ya. Ini semua ditanam dari sisa dapur, sisa pemakaian dapur. Terkadang kan kita nyimpan kunyit itu sampai ada tumbuh tunas. Nah, itu tinggal kita tancapkan aja ke media tanam, kita rawat, siram rutin, maka dia akan tumbuh besar seperti ini. Nah, ini lengkuas, ini juga sisa dapur.
Ini karena media tanamnya kecil ya, jadi kemungkinan isinya juga sedikit. Suka dukanya di berkebun di lahan sempit itu, pertama sebenarnya pengen nanam tuh banyak jenis pohon, tapi karena tempatnya nggak ada, jadi saya paling cuma nanam beberapa pohon aja. Dari misalnya kangkung saya cuma punya 3 pot, atau daun bawang cuma punya 2 pot. Karena ini tempatnya sempit, jadi tanamannya ini terlalu berdekatan jaraknya, jadi rawan lembab ya. Dia tuh rawan terkena jamur ya kalau menurut saya. Jadi ya dukanya begitu kalau menanam di lahan sempit. Terus kita juga nggak bisa nanam banyak-banyak karena kan terbatas lahannya. Kali ini aku mau mengolah tanah. Jadi sebelum dipakai untuk menanam, sebelumnya aku mengolah tanahnya dulu. Ini adalah campuran sekam bakar dan kompos. Di sini perbandingan 1:1 ya, aku tuang ke sini. Dan ini ada tanah solid. Ini ada tanah solid ya. Jadi dicampur. Nah, dicampur gini. Lalu diaduk. Sebelumnya dia bagi rata. Diaduk biar kecampur antara sekam bakar dan juga komposnya. Jadi nanti media tanam ini poros ya, tidak padat gitu. Kalau cuma tanah kan ketika disiram lalu mengering dia jadi keras padat. Untuk perbandingannya 1:1 aja sih, 1:1. Misalnya takarannya ini ya, tanahnya segini, kompos sama sekam bakarnya tuh segini juga gitu. Nah jadi diaduk jadi satu gini, baru nanti ini siap digunakan untuk media tanam. Setelah media tanam ini siap pakai, ini udah siap dipindahkan ke wadah atau pot yang mau kita pakai. Di sini aku pakai polybag ukuran 40 x 40 ya. Ini ukurannya ideal. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, bagian dasarnya aku isi dengan daun-daun kering. Daun-daun kering yang nanti juga ada sampah-sampah hijau. Karena ini masih panjang jadi digunting dulu nggak apa-apa. Tujuannya ini ya secara tidak langsung kita membuat kompos di dalam pot ini ya. Karena kan nanti dia akan mengurai dengan tanah yang akan kita taruh di atasnya. Selain daun kering, sebenarnya kita juga bisa menggunakan sampah-sampah dapur sih. Cuman karena lagi nggak ada sampah, jadi aku ambil daun-daun yang ya ujungnya udah mengering gini kan ya. Ini juga sama tujuannya agar dia terurai di tanah. Baru aku masukkan tanah yang sudah siap pakai ini. Nah ini udah jadi ya, ini udah siap ditanami. Lalu rencananya aku mau pindah tanam. Ini pohon cabai keriting yang sudah aku semai sekitar 1 bulan ya. Ini adalah media tanam yang sudah 1 hari aku diamkan ya. Tujuannya tuh biar dia benar-benar sudah tercampur meresap, baru siap untuk ditanam. Ini daunnya udah lebih dari 3 ya. Daun sejati kan katanya sampai 3 baru bisa pindah tanam, tapi ini udah banyak. Jadi ini siap kita pindah tanam ke media yang lebih besar.
Daunnya sudah ada 5. Aku di tempat yang ini ya, aku tanam di sini. Saran saya kalau untuk pindah tanaman ini sebaiknya sore hari, karena kalau pagi itu kan menjelang siang, apalagi ini rooftop ya, panas banget, jadi rawan stres tanamannya. Jadi saran saya kalau untuk pindah tanam itu sebaiknya sore hari, supaya si tanaman lebih cepat beradaptasi dengan lingkungannya yang baru, dengan kondisinya yang baru gitu ya. Berbagi ilmu itu kalau menurut saya ya, justru kalau saya bisa membagikan ilmu ke teman, misalnya nih cara merawat ini begini-begini, lalu dia menerapkan di rumahnya terus berhasil, itu tuh ada kebanggaan tersendiri buat saya justru. Iya, justru kalau ada orang sampai mau nanya, kok tanamanku ini begini ya, terus aku bisa jawab, bisa kasih solusi, itu justru jadi kebanggaan tersendiri gitu. Padahal aku sendiri juga belajarnya dari internet. Sukanya ya ketika panen saya bisa menikmati hasil dari apa yang saya tanam untuk dikonsumsi bareng keluarga gitu. Nah itu seneng banget ya, di perkotaan seperti ini bisa ngebon istilahnya, bisa ngebon kangkung, bayam, terus hasilnya kita masak, itu seneng banget rasanya. Kayak walaupun kadang merasa beli juga nggak seberapa harganya ya, tapi kan kalau hasil metik sendiri tuh kayak rasanya tuh seneng banget gitu, ada kebanggaan tersendiri, oh ternyata aku bisa nanam ini gitu. Kali ini aku akan membuat pestisida nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Bahannya ini adalah daun pepaya. Daun pepaya banyak mengandung alkaloid yang berfungsi untuk sebagai fungisida. Dan yang kedua yaitu daun sirih. Daun sirih mengandung kandungan minyak astiri yang berfungsi untuk melindungi tanaman dari lingkungan yang tidak baik. Yang ketiga yaitu kunyit. Kunyit mengandung kurkumin
bermanfaat untuk sebagai antibakteri. Dan ini ada bawang merah mengandung flavonoid yang berguna sebagai fungisida dan juga insektisida. Jadi bahan-bahan ini semua akan kita haluskan, bisa menggunakan chopper, blender, ataupun diulek secara manual ya. Ini langsung supaya lebih mudah penghalusannya ya, ini kita potong-potong dulu. Biar kecil-kecil gini ya. Jadi nanti untuk memudahkan proses penghalusan. Untuk hama, bener ya, itu yang paling menguji kesabaran. Kadang-kadang kita tanaman udah gede, udah berbunga, tiba-tiba dia layu. Pernah juga pohon cabai aku udah berbunga banyak, tiba-tiba 2 hari kemudian dia mati. Ternyata dia terserang kutu putih di bagian akar. Nah itu jadi cara menyiasatinya, aku tuh setiap seminggu sekali aku semprotkan dengan pestisida. Setelah semuanya tercampur, ini siap pakai untuk diaplikasikan ke tanaman. Yang aku pakai ini adalah yang sudah 5 hari disimpan ya, yang sudah 5 hari disimpan. Jadi zat-zat yang terkandung di dalamnya sudah keluar semua ya. Jadi ini bisa dipakai untuk sebagai pestisida alami untuk tanaman kita. Kita bisa mengaplikasikan 1 minggu sekali untuk mencegah adanya hama dan juga kutu-kutu pada tanaman kita. Harapan aku dengan kebun ini ya, aku kepengen orang-orang tuh bisa menanam di rumah, entah itu tanaman bunga, tanaman sayur. Karena kan selain menciptakan lingkungan yang nyaman, asri, kita juga bisa membantu menciptakan oksigen untuk udara sekeliling kita gitu. Jadi aku pengennya tuh orang-orang mau gitu, ada keinginan untuk berkebun atau menanam di lingkungan rumah. Entah itu di depan, digantung gitu kan, lingkungannya jadi kelihatannya lebih nyaman, lebih asri, enak gitu.